Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Let's get fine. Well, Bang Nadra, thank you for joining us. But word ini ada keturunan bukan keturunan Indonesia itu, tapi kakeknya ada di Indonesia. Jadi sangat masuk berbahasa Indonesia. Terima kasih Pak WR, Pak Dekan, Pak KPPR, Pak Dianto, Pak Dekan memberikan nanti jadi pembicara Mas Anak, dan Mas Anak ini saya berharap banyak nih karena kita fokusnya baru 8 ya. Mudah-mudahan Mas Anak jadi anak emas bisa lebih banyak lagi ya jadi produksi. Mas Brokir dan teman-teman semua para researcher yang berbahagia, Mbak Gil. Pertama saya terima kasih atas inisiatif ini. Yang kedua tadi partner saya kok kayaknya Undip sangat ambisius banget sih tentang perankingan ini. Ya saya bilang sebenarnya saya ingin mengubah ini ya, mengubah menjadi Undip bermartabat dan Undip bermanfaat. Jadi titik puncak dari sebuah universitas adalah apabila dia bermanfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat ilmiah. Dan itu sudah terjadi, saya rasa ini relatif change. Sebenarnya di tahun ini kita menjadi the biggest part of our local government. Jawa Tengah ya, Jenderal Jawa Province, hampir di semua aktivitasnya itu sudah terjadi. Namun demikian, I thought Pak Ward di Indonesia ini kita nggak suka sama brandingan, tetapi semua hal yang dilihat rankingnya dulu. Jadi kita mau tidak mau, ya harus ke sana. Tahun ini kita top 5 ya, universitas yang paling sulit ditembus oleh mahasiswa. Top 5 berarti ya keren banget. Dari sisi input, Bapak Ibu, UDB bagus banget. Nomor 5 di Indonesia. Jadi jangan pernah salahkan kalau kita tidak produktif dari sisi mahasiswa. Karena cuma more or less 4% yang bisa masuk di kampus kita tercinta. Menyambung tadi dari Pak Hadianto, saya rasa saya minta nanti kalau dia bikin format ya, gimana agar mencitasi temannya itu menjadi habit ya. Mencitasi karya temannya di Undip ini menjadi sesuatu yang habit. Artinya polanya memang kita ubah. Tahun ini kita citasi tidak tadi orang tidur dapat tambahan dana, tapi enggak. Yang paling banyak mencitasi sekarang yang mau kita kasih apresiasi. Makin aktif mencitasi, saya rasa nanti di 17 Agustus atau di tanggal-tanggal tertentu kita apresiasi di lapangan bola seperti biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau pembicaranya saya rasa adalah proper semua, sangat proper, oke banget. Jadi kayak Pak WR4 ini juga saya lihat saya paling banyak ya di tempat-tempat bagus ya, di Prisma, di Kompas, di tempat-tempat lain. Sedangkan pembicaraan yang lain ya sudah sangat proven, sangat layak untuk menjadi panutan karena jadi 2% saintis global by Elsevier, jadi sudah proven. Tapi saya ingin berikan cerita sedikit. Hari Sabtu yang lalu saya diajak Prof. Nyoman Widiase ke Jatengland di Denmark ya, di Demak. Saya ke sana
dari jam 1 sampai jam 6 sore ditemukan dengan direktur utamanya Pak Edo. Pak Edo ini adalah Cina Palembang tapi dari Cina Semarang, tinggalnya persis di belakang saya di Erlangga Barat. Punya 6 anak, 6-6-nya kuliah di luar negeri, di VLE, di NTU, di semua tempat. Tapi yang luar biasa, semuanya dari pengusaha dan sebagian ada di tempat dia, di cabang lain. Kita diberi akses yang cukup, diantar oleh Mas Adi, alumni Fisik Undip, menjadi salah satu direktur di cabang lain. Kita diantar ke sana semua. Kebetulan setahun yang lalu saya tanda tangan signing dengan Kingday University, China, dan perusahaan namanya Cylon. Cylon itu pabriknya kalau di Jakarta itu hampir 1 kilo orangnya, memproduksi ban hampir semuanya untuk yang luar biasa lah, untuk hampir semua BYD dan sebagainya itu ternyata dari Cylon Denmark. Alhamdulillah karena kita signing MOU sudah beberapa kali mau interview dengan anak-anak untuk setiap rekrutmen ada sekitar 30 masuk ke sana. Dan yang luar biasa juga sebagian sekarang sudah ada di Vietnam, sudah dilatih. Kita dilihatin ini loh anak-anak kompit yang ada di Thailand. Di situ Bapak Ibu hampir 100% perusahaan Cina, hanya satu perusahaan India. Luar biasa sekali. Pak Nyoman, beli Nyoman bilang, bro, kalau nggak kesini kita nggak tahu kan kebutuhan apa yang mendekatkan antara kampus dengan industri. Di sana ada salah satu anak Pak itu bisa punya pengganti besi baja itu dari silika, ringan banget kok, kualitasnya sangat top, dipakai untuk semua hal. Itu dari salah satu anaknya saja, alumni dari Amerika. Lain-lain juga sama, hampir semuanya adalah inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Ya saya makin terbuka ya. Kalau kita banyak bermain dengan orang-orang dari industri, dengan orang-orang dari perusahaan, kita baru tahu, oh begitu banyak ya kebutuhan yang industri itu butuhkan. Tapi kalau kita tidak pernah main ke industri, tidak pernah main ke lab, tidak pernah joining dengan orang-orang yang keren, kayaknya kita agak susah untuk ngerti sebenarnya riset yang paling up to date, riset yang paling banyak dibutuhkan masyarakat itu apa. Barangkali, kalau di sisi dari mana sumber riset secara sana akan diterangkan oleh teman-teman. Tapi setidaknya kan biasanya library research gap, theoretical gap, kemudian fenomena bisnis. Di fenomena bisnis ini yang saya luar biasa, banyak hal yang bisa solve the problem di industri dan di masyarakat itu kalau kita melihat. Oleh karena itu, ya saya endorse ke teman-teman, makin banyak jalan, makin banyak pergi, makin banyak bergaul, makin banyak melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat dan membutuhkan penanganan. Apa yang sedang terjadi di industri dan butuh solusi. Kalau itu sebagai basic raw material research, rasanya itu akan bermanfaat bagi masyarakat dan pasti akan bisa masuk juga untuk kebutuhan gigi 1, gigi 2 dan lain sebagainya. Problem kita kalau kita itu adalah the big follower. Jadi tidak ada sesuatu yang kita bisa gitu-gitu kan mereka juga ini teman-teman Pak Barenspa sudah lebih dulu kan orang-orang Western country sana gitu. Kita ngikut lagi, sudah tidak keep in touch dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang kedua ya kita bikin follower, tidak menjadi yang utama. Tetapi kalau kita coba balik, misalnya di bidang medicine,
ini adalah tropical disease. Ya harusnya kita dong yang tackle. Orang barat harusnya ikut kita dong. Orang kita di sini kok sama juga untuk panturan, untuk semua hal problem-problem air. Yuk kita dong. Orang mereka udah nggak ada problem lagi. Problemnya adalah laboratorium yang luar biasa ada di kita. Banyak melihat akhirnya banyak opportunity di Jateng Lem. Oh iya, ini bisa masuk, ini bisa masuk, ini bisa masuk, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua saya mau ceritakan sekali lagi. Ketika sebulan lalu saya ketemu Pak Prakob ya, di Jakarta, Kemenko, dengan Bu Dekan UGM tentu, Pak Dekan Unsur. Kita sedang apply untuk pendanaan luar negeri cukup besarnya 1,6 T. Alhamdulillah ini sudah mendekati di Green Book. Kemudian ada yang 450 miliar itu juga mendekati Green Book, dan terakhir ada satu lagi. Saya challenge teman-teman FK, bisa ini agak mudah. Padahal waktunya paling 3 hari 4 hari ini. Bisa nggak? Bisa. Dari salah satu dari Kementerian kita dari 7 yang ditawarkan kita top 2, kita dengan UNER dan gede sekitar 450 miliar. Yang 1,6 T masih jalan. Meskipun ujungnya nanti katanya saya harus milih, nggak bisa 3 proyek di satu tempat kayak ini marok banget ya. Tetap harus milih di ujung terakhir. Tetapi saya bayangkan ini orang kita itu sebenarnya keren. 3 proyek masuk 3-3-nya. 3 ujungnya ini benar-benar sedang diskusi dengan Kemenku mana yang paling possible untuk Undip. Ini mana? Alhamdulillah kemarin Undip nomor 3 top 3 untuk paten 1.700. Tetapi yang betul-betul jadi real produk kurang dari 5 gitu. Hampir semuanya naudzubillah dari mohon maaf kalau salah. Tapi kira-kira jauh untuk mengisi BKD. Menurut saya ini tragis. Kita terbantu ya, tetapi ini masih di basic need kita. Kita masih di level-level itu terus. Pak Pratik terakhir challenge saya, Mas Rektor. Sekarang ini ada banjir, ada rob pantura bermasalah. Harusnya Undip tahun ini dan ke depan itu harus lebih bagus dari. Karena living laboratorinya itu ada di Undip. Saya agak shocking juga digituin terus. Iya juga ya. Iya juga. Masuk akal gitu. Masuk akal banget. Tetapi bisa nggak kita bergerak? Kebetulan saya seorang manajer ahli human resource management. Jurusan saya lumayan banyak lah, ada indeks 8 atau 9, ada sekitar hampir 40 lah, fokus. Jadi kalau saya ngomong, ayolah please pada nulis, ya saya juga pernah nulis kok. Bisa jadi contoh lah, dengan kesibukan dan lain sebagainya. Tidak omong-omong lah. Pak Rektor punya buku, punya, bagus. Dan sering jadi rujukan di UI di banyak tempat. Jadi kalau ngomong tentang human resource management related with national culture and organizational culture, kayaknya saya masih sedikit banyak di refer. Tapi saya mau sampaikan ke teman-teman researcher muda. Seorang motivator ditanya, bisa nggak seorang motivator itu, bisa nggak seorang rektor, bisa nggak seorang dekan itu memotivasi anak buahnya? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Harus bisa. Tetapi ternyata tidak bisa. Ilmu saya mengatakan tidak bisa.
seorang guru, seorang motivator, seorang ayah, seorang ibu, seorang dekan itu hanya seperti seseorang yang menanam biji di sebuah pot. Potnya dikasih tanah yang gembur, dikasih pupuk, dikasih air yang cukup, biji yang bagus ini taruh di pot, ditaruh di matahari. Apakah ada kemungkinan bahwa dia akan tumbuh? Wallahu a'lam bishawab, tapi 99,9% tumbuh. Kecuali ini bijinya biji bangga. Biji bagus ditaruh dilempar di sini pasti nggak tumbuh 100%. Nah, Undip rektor cuek ngomong-ngomong terus tentang sampai berbusa-busa ngomong tentang pentingnya akreditasi, pentingnya Scopus, pentingnya rekognisi internasional, pentingnya itu nggak akan efek apa-apa. Sama juga ketika kita naruh biji di tempat pot tadi. Yang bisa dilakukan oleh kita hanya taruh pot, kasih tanah, kasih pupuk, kasih air di tempat matahari. Selebihnya, wallahu a'lam bishawab, bijinya akan tumbuh atau tidak tumbuh. Ya Bapak Ibu ini akan tumbuh atau tidak tumbuh. Karena itu membutuhkan dua pihak. Kita ngomong gelombang alfa masuk. Itu akan tumbuh, karena tumbuh itu tetap adalah internal motivation, bukan external motivation. Yang memutuskan ibu menjadi researcher dan siap untuk apa? Nulis di Scopus dan begitu, ibu bukan saya. Kita hanya menyediakan pot dan seluruh kerangkanya. Titik terakhir decision untuk tumbuh dan tidak tumbuh, meneliti atau tidak, ibu dan bapak semua. Tetapi kalau kita sudah kayak gini, sudah bikin pot yang bagus dan biji gak tumbuh, emang ya kebangetan banget. 5 tahun terakhir kita di 1800 kok iso? Kok bisa? Itu kan berarti satu-satu. Dosen kita hampir 2000, dengan dosen yang LP hampir 3000. Tapi segitu-gitu terus gak pernah berubah. Saya bilang, bisa gak sih kita itu 1-2 setahun 2? Itu juga ledakannya banyak. Dosen suruh administrasi ini suruh ini juga ini. Kayaknya itu wow gitu. Sangat luar biasa. Nah kalau sibuk-sibukan ya sibuk Pak Prabowo. Kalau sibuk gitu. Saya juga termasuk sibuk. Dan oleh karena itu Presiden kami menghimbau, ya memotivasi juga sih. Artinya memberikan pot beserta seluruh isinya. Mudah-mudahan doa kita di season terakhir adalah biji tadi mau tumbuh. Kecuali ini biji kopong. Kalau kopong ya setiap apa itu tidak akan tumbuh. Tapi saya 100% percaya bahwa biji Undip, dosen-dosen Undip ini adalah biji yang bagus. Mudah-mudahan dengan pot yang bagus, taruh di tempat yang bagus akan tumbuh. Demikian Bapak Ibu, ini agak sedikit ada emphasize gitu. Udah ada Bapak Ibu, kalau kesejahteraan boleh lah saya sama orang lain. Kayaknya kita udah lumayan lah sampai ditanyain kalau di kok Undip bagus banget ini gimana caranya? Kita memiliki orang-orang sebelum kita laksanakan baik yang memikirkan Bapak Ibu dan kita akan lanjutkan terus menerus. Oleh karena ini kan isu internal tentang kesejahteraan. Please stop, kita akan penuhi. Tapi please juga Bapak Ibu sekarang berkarya dan berprestasi maksudnya. Untuk apa? Ya mengimbangkan diri, mengimbangkan bahwa begitu banyak yang harus kita syukuri. Salah satunya adalah sharing terbaik pada publik, pada industri, pada akademik dan pada masyarakat. Terima kasih lagi Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan
dari sekian banyak yang hadir ini 100% adalah biji yang siap tumbuh. Dan dengan job Bismillahirrahmanirrahim acara Top Sales 2024 dengan ini saya akan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.